Tema kita hari ini adalah tentang menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini manusia adalah makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali semata-mata karena kekuatan dan daya itu pertolongan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua kita senantiasa membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala seringkali mengingatkan kita tentang perkara ini. Allah taala mengingatkan kita ini manusia adalah makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang dhaif ya, wa khuliqal insanu dhaifa. Kata Allah Azza Jalla, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Juga Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah Azza Jalla, wahai manusia, kalian fakir, kalian butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Ta'ala, dialah Allah maha kaya, dia nggak butuh apapun, dia nggak butuh pertolongan. Al-hamid, dialah terpuji secara zat, dia adalah sempurna. Ya, perbuatannya, sifat-sifatnya terpuji, tidak ada satupun yang tercela sehingga membutuhkan bantuan siapapun. Tidak. Nah, maka secara akidah, ya, kita dibangun akidah kita, akidah Islam dibangun di atas hal ini. Ini akidah yang paling mendasar, bahwasanya manusia ya harus mengakui kelemahannya. Ya. Oleh karenanya ya kita di dalam setiap aktivitas kita ada doa, ada zikir ya, yang di dalam doa dan zikir itu ya kita dibangunkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Ya, kita adalah makhluk yang lemah yang senantiasa membutuhkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini misalnya, teman-teman sekalian, kita ya dididik ya, dilatih untuk merasakan itu. Ketika kita berpuasa, kita makan, kita nggak minum dari pagi, dari subuh. Kemudian coba teman-teman sekalian, kita merasakan sesuatu yang sangat lemah. Kita butuh air minum, kita butuh makanan, asupan gizi untuk menguatkan badan kita. Ternyata kita ini makhluk yang tidak bisa tidak, kecuali harus mengharapkan sesuatu dari Allah Azza Jalla. Ya. Nah, oleh karenanya ya ini penting ya teman-teman sekalian ya, bulan Ramadan adalah bulan mentarbiyah kita bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak bisa kecuali hanya bergantung kepada Allah Azza Jalla. Ketika nikmat makan dicabut, ketika nikmat minum diambil, kita tidak boleh makan, kita nggak boleh minum, disitulah saatnya kita merasa bahwa kita adalah seorang yang fakir, yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya kita ada satu ayat yang mungkin ya kita baca ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di situ Allah Taala menyebutkan di antara ya namanya yang agung adalah Asmaul Husna ya, As-Samad. Allah itu As-Samad. Apa artinya As-Samad? Zat yang sempurna sifat-sifatnya sehingga semua makhluk ya membutuhkannya. Semua makhluk selantiasa bergantung dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ya dalam setiap aktivitas kita. Ya, kita mau tidur ya, ada kalimat ya, Bismikallahumma amutu wa bismika ahya, yang dengan namamu aku mati, dengan namamu aku hidup. Di situ kita merasakan bahwasanya kita dilatih untuk merasakan bahwasanya kita ini adalah hidup mati kita. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Jangankan kebutuhan makan, kebutuhan minum, rezeki, jodoh. Nah, banyak yang belum berjodoh ya teman-teman ya. Itu semua ada di tangan Allah. Nah, apalagi lebih dari itu, hidup kita ada di tangannya. Ya, nyawa kita ini ada dalam genggamannya. Setiap hari kita mau tidur, kita serahkan tuh urusan kepada Allah. Ya Rabb, jiwaku aku titipkan.
Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala menggenggam nyawa orang yang meninggal dan orang yang sedang tidur. Jadi gimana kita mau sombong teman-teman sekalian? Apa yang kita mau sombongkan sementara jiwa, diri kita ini ada di tangan orang lain. Bukan orang ya, di tangan yang lain. Bukan diri kita mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatakan saya pengen hidup 20 tahun lagi, saya pengen hidup 30 tahun lagi. Bukan dalam wilayah kendali kita. Lalu bagaimana kita mau sombong sementara nasib kita ada di tangan Allah Azza wa Jalla, di luar diri kita. Tidur mati kita aja kita nggak berdaya kan. Ketika kita tidur, kita nggak berdaya, kita nggak tahu kalau ada kebakaran, kita nggak tahu kalau ada banjir, ada binatang buas yang menerkam kita. Kita nggak punya daya apa-apa. Karena itu sebelum tidur kita pasrah tuh. Bahkan di antara doa zikir pagi atau doa sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, adalah teman-teman sekalian, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Tuh, sebelum tidur tuh teman-teman sekalian. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang berwudu sebelum tidur dan membaca doa yang ini, maka kalau dia meninggal di dalam tidurnya, dia meninggal di atas fitrah. Artinya Allah ampuni dosanya. Maka ada sunnah berwudu sebelum tidur dan baca doa ini yang terakhir. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Tuh. Raghbatan wa rahbatin ilaik, dengan penuh harap dan penuh takut kepadamu. Teman-teman sekalian, lihat bagaimana kita seorang mukmin gak tidur nyenyak. Sebelum kita tidur, semua masalah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tidak merasa tenang hati kita, karena kita punya Rabb. Kita punya Rabb, kita punya Allah Azza wa Jalla yang dimana urusan kita serahkan kepadanya. Bukankah Nabi SAW memerintahkan kita ada sunnah namanya sholat istikharah. Siapa yang punya urusan, dia bingung memilih mana yang harus dia pilih. Karena kita ini manusia yang terkadang melihat sesuatu yang hanya pendek. Kita hanya melihat yang zahir saja. Kita nggak tahu, ilmu kita nggak sampai ke jauh-jauh. Makanya kita diarahkan, dilatih oleh syariat untuk menggantungkan pilihan kepada Allah. Ya, di antara doa sholat istikharah, ya saya kira sekarang kalau yang sudah menikah nggak pernah lagi sholat istikharah ya. Kapan terakhir sholat istikharah teman-teman? Waktu mau menikah kan, waktu kita ada yang ngelamar ya, baru istikharah. Padahal istikharah kapan saja. Apa makna istikharah? Apa pelajaran, message dari sholat istikharah? Bahwa Anda tuh tidak punya daya, tidak punya kekuatan, ilmumu terbatas. Serahkan kepada zat yang maha tahu, maha sempurna. Ilmunya meliputi segala sesuatu, kekuasaannya ada di tangannya. Maka serahin ke Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, aku memohon kepadamu pilihan yang terbaik. Nah itu kan. Nah, juga ada zikir pagi dan petang teman-teman sekalian yang selalu kita baca setiap pagi, setiap petang ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Kita katakan, ya Allah, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha berdiri sendiri. Aku berharap kepada rahmat-Mu. Nah ini dia. Dan jangan Engkau ya Rabbi serahkan urusanku kepada aku. Walaupun hanya sekejap mata. Ya teman-teman sekalian, kapan urusan ada di tangan kita, kita pasti akan gelap. Kita akan pasti binasa. Sekejap mata saja, kita lepas dari pertolongan taufik dari Allah, kita nggak bisa hidup. Kita ini nggak bisa lepas dari pertolongan, petunjuk, bimbingan, hidayah dari Allah SWT. Jantung saja milik Allah, udara milik Allah, semua ini milik Allah SWT. Tanpa bimbingannya, tanpa petunjuknya, tanpa pertolongannya, we have nothing. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ini akidah teman-teman sekalian ya. Masya Allah, ini yang ngasih judul mantep banget ya. Bahwa di dalam setiap aktivitas hidup kita, kita senantiasa menyerahkan, meyakini bahwasanya ada Allah, ada Rabb kita yang senantiasa kita serahkan urusan kita. Karena itu orang mukmin itu paling enak hidupnya.
Kalau kita punya akidah seperti ini hidup kita tenang. Kita selalu menyerahkan, ada Rob kita, ada Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa sebelum tidur, kita akan tidur dengan nyenyak. Kenapa? Sebelum tidur kita serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. La takilni, ya Allah, jangan biarkan engkau serahkan urusanku kepadaku tanpa bimbingan dan petunjukmu. Kita lihat setiap hari 17 kali minimal kita baca dalam surah Al-Fatihah. Minta apa? Minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali itu minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini kalau tanpa bimbingan, tanpa hidayah, kita nggak bisa hidup ini, teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Quran, ya, meminta kita agar bersandar, bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Contohnya misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 58 Allah taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Kata Allah Azza wa Jalla, bertawakkallah engkau kepada Allah Azza wa Jalla zat yang tidak akan mati. Ya, Al-Hayy itu yang maha hidup. Maknanya selain Allah Azza wa Jalla tidak boleh dijadikan gantungan. Gak boleh kita bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena selain Allah tidak abadi, fana, tidak sempurna, dia pasti ada kekurangannya. Coba deh teman-teman sekalian, kita bergantung kepada akal kita. Akal kita ini kadang-kadang pendek, tidak bisa memilah mana yang baik dan benar kalau menurut akal, ya. Ya, badan kita ini lemah, ya, kekuatan fisik kita ada batasnya. Ya. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, Allah Ta'ala memerintahkan kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha hidup. Ya. Ya, Allah katakan la yamut, tidak akan mati. Ya, menunjukkan bahwasanya inilah, ya, teman-teman, yang paling berhak untuk kita bertawakal kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, ya, teman-teman sekalian, adalah ini disebut dengan tawakal. Ya, wakkala yuwakkil. Tawakal itu artinya begini, bersandar. Kita kalau punggung kita, ya kita kalau menyandarkan, makanya teman-teman jomblo, ya cepat menikah supaya ada tempat kita menyender gitu, ya. Tapi menyender kepada makhluk itu bukan hanya badan kita, adapun hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ibadah yang sangat agung, ya. Ya. Ibadah hati yang dimana kita terus untuk dituntut ini. Gantungkan harapanmu kepada Allah saja. Karena kita ini makhluk yang lemah. Akal kita lemah. Ya. Jiwa kita pun juga lemah. Manusia ini, apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza massahu asyarru jazua. Kalau dapat kesulitan dia suka mengeluh. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat nikmat sombong, bakhil, nggak suka nolong orang. Tapi kalau lagi susah dikit, ya, curhat di mana-mana, ya, curhat di sini, curhat di situ, ya. Maka ini akidah yang sangat agung, teman-teman sekalian, ya. Nah, apa itu tawakal, teman-teman sekalian? Tawakal definisinya kata para ulama adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Tulusnya atau jujurnya atau kejujuran hati bersandar atau bergantung kepada Allah. Kenapa disebut dengan kejujuran hati? Karena ada orang lisannya mengatakan la haula wala quwata illa billah, tapi hatinya tidak. Hatinya mengatakan bismillah dengan nama Allah, tapi hatinya tidak. Dia bergantung kepada makhluk. Ya. Nah, maka ya itu. Dalam perkara apa? Fi istijlabil masalih. Dalam perkara meraih manfaat dan kebaikan. Ya. Wa daf'il madar, dan juga dalam perkara menolak bala. Nah, itu. Ya, min umurid dunya wal akhirah, dalam perkara dunia dan akhirat. Tuh, ya. Jadi hati kita ini harus jujur bersandar kepada Allah. Dalam perkara apa? Dalam hal-hal kegiatan kita dalam meraih manfaat, cari rezeki, ya, cari jodoh, sehat, ya, dalam rangka meraih kebaikan, ya. Itu harus Allah, kepada Allah kita bergantung.
Terutama dalam hal dunia, Pak, rezeki terutama kita lihat banyak penyimpangan ini dalam masalah dunia, terutama rezeki. Ya, kita ini sering terkadang hati kita ini bersandar kepada makhluk ketika dalam masalah rezeki. Aku tuh kalau bukan dia aku nggak bisa hidup. Kalau aku nggak kerja di sini kayaknya aku nggak bisa rezeki. Nah, ini bahaya teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini ya. Jadi kemudian juga dalam menolak bala, menolak musibah, harus bergantung kepada Allah. Nggak boleh pakai pawang hujan, syirik. Ya. Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta ini, maka bergantung kepada Dia, jangan bergantung kepada. Dalam hal tolak bala nih, sering kita ini teman-teman sekalian, di Indonesia ini ada namanya ritual tolak bala. Ya, minta kepada dewa ini, minta kepada roh ini, roh itu. Bahkan kepada orang yang sudah meninggal, kadang-kadang minta ini, minta itu. Hati harus, ini bab ibadah yang tidak boleh diserahkan, tidak boleh dipalingkan, kecuali hanya kepada Allah. Sekali lagi saya ulang ya, menggantungkan harapan atau tawakal itu ibadah yang sangat agung. Tidak boleh dibelokkan atau diarahkan kepada selain Allah SWT. Kapan kita arahkan kepada selain Allah, hati ini bersandar kepada makhluk, itu syirik. Ya. Dan kadang-kadang kita ini gitu, bersandar kepada dokter, bersandar kepada sebab ya. Bersandar kepada kekayaan, bersandar kepada apa yang nampak di depan mata kita. Bersandar kepada jabatan kita, bersandar kepada kecerdasan kita. Ya, makanya teman-teman sekalian, terkadang Allah Ta'ala memberikan kita musibah ya, agar kita itu sempurna bersandar kepada Allah SWT. Kalau nggak ada musibah, kadang-kadang kita ini menganggap diri kita hebat. Ya, coba deh kemarin tuh waktu musibah pandemi bertahun-tahun ya, 2 tahun kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya virus kecil ini, satu virus yang corona ini itu bisa membuat seolah-olah dunia ini berhenti. Disitulah kita merasakan bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah Azza Jalla. Ya, maka pada saat itulah kita bergantung. Allah Ta'ala inginkan kita bergantung kepada Allah Azza Jalla. Terkadang kita ini dapat masalah sehingga buntu, kita merasa aduh nggak tahu kemana lagi deh. Disitulah Allah Ta'ala berkehendak kita agar bergantung sempurna hanya kepada Allah Azza Jalla. Nah, pada saat seperti itu biasanya hati kita berdoa mantap. Ya, hati kita tidak bercabang, hanya bersimpu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dimaksud tawakal ini atau bersandar kepada Allah SWT? Ini adalah ibadah hati. Ya, adapun anggota badan, ya, maka syariat memerintahkan kita untuk mencari sebab. Atau dalam bahasa kita Indonesia berikhtiar, ya, walaupun istilahnya sebetulnya kurang tepat. Ikhtiar itu artinya memilih ya. Dalam bahasa agama namanya sebab. Jadi Allah Ta'ala telah menjadikan sunnatullah di alam semesta ada namanya sebab akibat. Kalau kita mau kenyang, ya itu harus ada sebabnya. Itu apa? Makan. Tidak bisa kita tiba-tiba saya mau kenyang tapi tidak ada action. Tiba-tiba kenyang aja, enggak. Kita mau sehat, dari sakit, sembuh dari penyakit, ada sebab, itu berobat. Ya, kita mau punya anak, ada sebab, menikah. Ya, jadi Allah Ta'ala sebutkan sebab akibat. Walaupun terkadang ada perkara-perkara di luar itu, yang namanya mukjizat. Harusnya sih kalau api membakar, itu sebab akibat ya. Tapi Allah Ta'ala menghendaki mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebagai mukjizat ya. Tidak terbakar tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karenanya, teman-teman sekalian ya, sebab itu, tawakal itu bersandar kepada Allah adalah ibadah tempatnya di hati teman-teman ya. Adapun anggota badan harus mengambil sebab. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, turun dari ontanya. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah atau saya ikat dulu atau bertawakal? Kata Nabi SAW, i'kilha wa tawakkal. Ikat dulu. Kita kalau mau pergi kemana-mana, teman-teman sekalian, kunci mobil kita. Baru setelah itu hati bertawakal kepada Allah. Bukan tawakal orang yang betul-betul pasrah, ya udahlah gak usah dikunci. Kalau mau terjadi itu keliru. Nabi SAW menyuruh kita mengambil sebab, teman-teman. Ya, kita disuruh bekerja. Ya, Allah Ta'ala menyuruh kita bertebaran.
Faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat, bertebaran kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah. Ya. Tidak boleh hanya berpangku tangan, itu bukan tawakal namanya, teman-teman sekalian. Nabi SAW menyuruh kita berobat. Tadawau, kata Nabi, berobat kalian. Sesungguhnya setiap Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Tuh. Kita diminta untuk mengambil sebab, teman-teman. Ya. Ya, dan ya itu merupakan perintah syariat. Ya, lihat. Nabi SAW ketika akan berperang, Nabi menempuh sebab, memikirkan strategi itu, menyiapkan pasukan. Bukankah banyak ayat dalam Quran Allah Ta'ala katakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan pasukanmu, siapkan kekuatanmu sebelum berperang. Nabi SAW bahkan terkadang mengirim mata-mata untuk mengetahui kekuatan lawan tuh. Kan juga mengambil sebab tuh. Nabi SAW bukan berperang terus ya udah bonek aja deh, bondo nekat, enggak begitu. Makanya saya sering lihat ada film-film Islam yang lakonnya itu kadang-kadang ada cahaya keluar dari sini, ya terus bisa terbang. Aduh ya, ini kadang-kadang kita ini menjadi begini nih. Dulu banyak orang sakti kata di Indonesia, tapi kita dijajah Belanda beratusan tahun, kita dijajah, kita nggak menang-menang. Kita diminta untuk mencari sebab. Ya. Kalau mau kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan belajar. Ya. Ya, juga al-hilm bittahallum. Kalau mau jadi orang baik ada effort. Ada berusaha melatih diri menjadi orang baik. Semua butuh effort, semua butuh usaha. Nah, jadi kita ingin membenarkan sebagian orang punya persepsi kalau tawakal itu berpangku tangan. Tidak. Jadi tawakal itu punya dua rukun, teman-teman sekalian. Bersandar, bergantung kepada Allah ada dua rukun. Ya. Yang pertama adalah at-tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Ini ibadah hati kalau ini, ya. Nah, ibadah ini, tafwidul amr ilallah azza wa jalla, tidak akan bisa dilakukan kecuali apa? Adanya as-thiqatu billah, yaitu apa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu as-thiqah, trust. Ya, kita naik pesawat, ya, kita percaya bahwa ini pilotnya adalah orang yang terpercaya, punya license, punya kompeten gitu ya. Itu trust kan? Kalau enggak, kita di pesawat tidak akan merasa tenang. Ya kan? Nah, begitu juga tawakal kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan terwujud kecuali dibangun di atas trust. Beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya ini bab akidah, teman-teman. Dari mana kita trust? Karena kita tahu, kita meyakini bahwasanya yang kita tawakal ini, yang kita trust ini adalah zat yang sempurna. Ya, makanya bab pertama dalam belajar agama, teman-teman, adalah akidah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama-namanya yang sempurna. Nama-namanya yang indah. Sifat-sifatnya yang terpuji. Tidak ada aib, tidak ada kekurangannya. Ya. Ya. Mengenal perbuatan yang terpuji. Yang demikian itu semua akan mengerucut pada apa? Percaya kepada Allah. Ya. Kalau kita nggak percaya kepada Allah, bagaimana kita mau tawakal? Maka yang perlu kita harus bangun sebelum bergantung kepada Allah, kenal nggak kita sama Allah Azza wa Jalla? Jangan-jangan kita nggak kenal. Ya. Makanya ayat-ayat banyak berbicara tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala banyak mengenalkan dirinya, teman-teman. Bahkan kata para ulama, ayat yang berisi tentang nama dan sifat Allah adalah ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran. Ayat kursi misalnya, ayat yang paling agung. Isinya apa? Mengenalkan Allah. Kita lihat tuh teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman mengelaborasi ayat kursi, berusaha merenungkan maknanya, kandungannya, wow. Jadi ayat kursi bukan sekedar ayat mengusir setan, tapi mulut kita baca, hati kita, dada kita kosong dari teras. Gimana tuh? Baca ayat kursi tapi lari dari setan. Karena kita cuma baca tapi kita nggak meyakini tuh. Coba tuh ayat kursi tuh, Masya Allah ya. Ya, Allahu, diawali dengan nama Allah yang paling agung, Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Hayy ini adalah nama Allah yang agung.
yang menghimpun seluruh, karena sesuatu yang hidup, kesempurnaan kehidupan Allah melazimkan adanya kesempurnaan dalam pendengarannya, kesempurnaan dalam penglihatannya, kesempurnaan dalam penciptaannya. Makanya kata para ulama, Al-Hayy itu adalah diantara nama Allah yang agung karena menghimpun ya kesempurnaan sifat-sifat yang melekat dengan zatnya Allah Azza Jalla. Al-Qayyum yang menghimpun kesempurnaan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang perbuatan Allah Azza Jalla. Nah, sampai di sini aja kita udah, kalau sudah tahu Al-Hayyul Qayyum, maka Masya Allah. Ya, jangan sampai kita mengatakan saya serahkan kepada Allah, tapi hati kita nggak percaya sebetulnya. Itu namanya nggak jujur. Maka bab pertama yang harus kita bangun teman-teman adalah mempelajari, merenungkan, dan meyakini nama-nama, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih kita mau serahin urusan kita kepada orang yang kita nggak percaya? Di kantor teman-teman, kita mau pergi nih. Ya, lalu kita ada urusan, ya, ada suatu masalah. Tentu kita milih orang dong yang kita percaya untuk kita serahkan urusan itu. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini, ya, as-thiqah, trust, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya, mengenal kekuasaannya, mengenal semua yang berkaitan dengan kebesaran, keagungan dan sifat-sifatnya yang agung, maka kita akan trust. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu ketika pulang dari peperangan, beliau istirahat dan dia tidur di bawah pohon begitu. Tiba-tiba ada pasukan penyusup mengambil pedangnya Nabi lalu ditaruh di atas lehernya. Wah Muhammad, kaget Nabi SAW. Siapa yang akan melindungimu dari pedangku ini? Dengan tenang, super tenang. Ini tidaklah keluar dari lisan kecuali orang yang sudah yakin, trust kepada Allah SWT. Apa dia bilang? Allah. Dia tunjukkan Allah. Melihat ya ketenangan Nabi SAW yang luar biasa, berbalik. Orang kafir ini justru sangat takut melihat bagaimana tenangnya Nabi SAW. Ya. Bayangkan kalau kita dibegal di jalan, ya, lalu kemudian ada yang ngasih celurit kita di sini, harta atau nyawa, ya, atau apalah begitu. Kita udah deg-degan. Ya, tapi bagi orang yang percaya kepada Allah, Allah Ta'ala menolong kita. Maka ya dia akan dengan tenang mengatakan itu. Nah, kemudian di antara fondasi juga tawakal, yaitu tadi ya, jadi rukun tawakal ada dua ya teman-teman. Yang pertama tadi at-tafwid amr ilallah, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah, dan ini dibangun di atas dua paradigma, itu apa? Thiqah, yakni trust, dan yang kedua husnuzon kepada Allah. Ya, kita harus husnuzon bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong hambanya yang beriman. Sungguh banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong hambanya yang bertakwa, hambanya yang beriman. Kita harus percaya, husnuzon kepada Allah. Ya, makanya teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini suudzon. Sehingga bagaimana Allah mau menolong kita? Kata Allah Azza dalam hadis kursi ya. Kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku tuh tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku menyangka baik, aku akan memberikan kebaikan. Jika keburukan dia sangka, keburukannya akan datang. Maka positive thinking itu penting sekali. Dari mana dibangun positive thinking? Lagi-lagi kita harus mengenal kekuasaan, kebesaran, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janjinya. Ya, kita harus husnuzon kepada Allah SWT. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, rukun yang kedua, teman-teman, adalah ya mencari sebab, menempuh sebab. Ya, lihat Nabi SAW berperang, beliau berdoa dulu. Sampai waktu mau perang Badr tuh teman-teman, ya Nabi SAW nggak tidur. Ya, teman-teman sahabat yang lain ketiduran. Ya, capek kan? Nabi SAW berdoa sepanjang malam sampai tangannya naik begini seperti itu. Sampai sahabat Abu Bakar sampai mengatakan, sudah ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Rob sudah mendengar, Allah sudah mendengar. Tapi kemudian diiringi dengan apa? Nabi SAW menyusun strategi itu. Sampai menyusun tempat di mana kita mengambil tempat pasukan kita ada di mana, di depan mata air atau di belakang mata air. Semua dipertimbangkan dengan matang. Kata Nabi SAW, jangan kalian memanah atau ayunkan pedangmu kecuali dekat. Karena mereka sebetulnya kan tidak punya logistik perang yang sangat banyak. Mereka menyusun perang dengan strategi bersap-sap begitu.
Ini semua namanya menempuh sebab. Ketika Nabi mau berhijrah, ya ini lihat nih teman-teman, ini hijrah pelajaran yang luar biasa. Ini Nabi dikejar-kejar ratusan orang memuja dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Mudah bagi Allah untuk mengirim malaikat menerbangkan Rasul atau burak lah begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Nabi SAW menempuh sebab-sebab. Ya, jalan kaki berdua dengan Abu Bakar. Kemudian lari ke arah selatan dulu, kemudian istirahat dulu di Gua Sur selama beberapa hari. Beliau menyewa dalil penunjuk jalan, guide tuh, ada guide-nya tuh. Nabi belum pernah ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin cari jalan yang aman dalam perjalanan, bukan jalan yang biasa. Makanya dia menyewa seorang guide yang menuntun Nabi dan Abu Bakar sampai ke ini. Subhanallah, lihat bagaimana ya Nabi SAW menempuh sebab-sebab. Nah, inilah yang namanya bersandar. Jadi kita ini bersandar kepada Allah setelah kita menempuh sebab ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau telah bertekad kuat, sudah merencanakan dengan baik. Nah, cuman teman-teman sekalian, ya, tidak boleh kita terlalu bersandar kepada sebab. Ini yang kadang-kadang kita menjadi mudah patah hati, mudah kecewa. Tadi saya lihat-lihat di internet ya, teman-teman sekalian. Banyak angka bunuh diri, angka stres itu banyak di negeri-negeri justru yang peradabannya teknologi maju. Anda coba deh lihat nanti ya, di mana tingkat bunuh diri yang paling tinggi. Justru banyak di negara-negara yang maju. Nah, mereka rata-rata mudah, masyarakat sekarang ya, masyarakat modern itu masyarakat yang orang-orang muda yang tertimpa stres, galau, gundah, kecewa. Ya, maka kita lihat ya, angka bunuh diri tinggi sekali. Kenapa? Karena mereka kalau gagal sedikit langsung down. Ketika menyusun proyek, tiba-tiba ada gagal. Nah, ini ciri-ciri orang yang bersandar kepada sebab. Marah, kecewa. Kenapa sih? Kok bisa gagal? Aduh, dia menyalahkan dirinya. Ya, makanya Nabi menyuruh kita, kata Nabi SAW, ya, idza sta'anta fasta'in billah, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, bersemangatlah kepada perkara-perkara yang beri manfaat kepadamu. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Azza Jalla. Jangan mengatakan seandainya. Ya, coba seandainya saya begini, seandainya. Jadi tidak boleh kita menyandarkan kepada sebab, teman-teman. Ya. Jadi ini bahaya, ya. Ya. Makanya teman-teman sekalian dirahmati Allah Azza Jalla, ketika Maryam ya setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam kan lemah itu. Dalam keadaan lemah seperti itu, apa kata Allah? Goyangkan kurma, pohon kurma. Huwa wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Goyangkan pohon kurma itu. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Akan turun, akan jatuh rutab. Ya, ini yang biasa kita makan kalau buka ya. Rutab itu kurma basah. Teman-teman sekalian, wanita baru melahirkan disuruh menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma gede banget. Ya. Nah, apakah teman-teman sekalian lihat sebab tangannya Maryam yang menjadikan itu rasanya berat ya. Saya sering lihat pohon kurma. Kita 10 orang goyangin belum tentu goyang itu. Beda sama pohon kelapa, beda sama pohon pepaya. Ya mungkin bisa. Tapi pohon kurma susah. Tapi Allah butuh kita menempuh sebab dulu. Tapi jangan mengatakan tangannya Maryam yang menjadikan kurma itu jatuh. Tidak. Inilah akidah Ahlus Sunnah, teman-teman. Kita disuruh untuk mencari sebab, disuruh bekerja, menyusun rencana, menyusun agenda, rapat. Jadi kalau kita ada agenda-agenda, kita rapat tuh, kita yang terbaik apa. Tapi ingat teman-teman, kalau sudah selesai semua itu, kita bersandar kepada Allah SWT. Agar kita tidak mudah kecewa dengan apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, tidak mudah sombong. Kalau sukses berhasil tuh rencana, nah kadang-kadang tuh hebat tuh kita sombong, kita merasa inilah karena saya, karena aku. Ini bahaya teman-teman. Ya maka tetap ya. Nah, jadi laut bisa terbelah karena tongkatnya Nabi Musa. Apakah karena tongkatnya atau kehendak Allah? Mudah bagi Allah Azza Jalla untuk membelah tanpa ada usaha Nabi Musa. Kun fayakun kan?
Tapi Allah Ta'ala memberikan kita pelajaran bahwa ada namanya sebab akibat. Kita butuh sebab. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab, ya. Tidak boleh juga, ya. Orang yang bersandar kepada sebab, ya, itulah yang namanya, ya, menafikan akidah, menafikan tauhid. Karena hanya bersandar kepada Allah. Ya, tapi orang yang menghilangkan sebab, nggak mau mencari sebab, ini juga berarti menafikan syariat. Syariat menyuruh kita menempuh sebab. Ya, dan Rasulullah SAW teladan kita dalam menempuh sebab. Beliau adalah orang yang paling bertawakal seluruh muka bumi ini. Pemimpinnya orang yang bertawakal. Tapi lihat, beliau mengambil sebab. Beliau pakai baju besi. Ketika perang, pakai baju besi, teman-teman. Pakai topi besi, bahkan 2 lapis. Ya, coba lihat, teman. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah teman-teman, ya, pentingnya kita nantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat apa yang bisa diraih dengan orang yang bertawakal, yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan katakan orang yang bersandar kepada itu orang yang lemah, justru dia kuat karena dia bergantung kepada Sang Maha Kuat. Jadi definisi tawakal harus kita perbaiki, ya. Ya, tawakal itu orang yang kayaknya tinggal di tempat ibadah, dia nggak kerja, lalu dia hanya berdoa. Ini keliru, ya. Ini keliru, ya. Nah, apa yang kita bisa raih kalau kita bersandar atau bergantung kepada Allah, teman-teman sekalian? Ya, yang pertama adalah kita akan meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin kuat pergantungan kita, semakin kita mudah meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makanya ini harus selalu dilatih, ya. Melatih. Ya, bukankah, coba lihat teman-teman, kita keluar dari rumah tuh. Ya. Apa yang kita baca kalau keluar dari rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, dengan namamu, dengan nama Allah, aku bersandar, aku bergantung kepada Allah. Tuh, dan apa yang terjadi? Kata Nabi, siapa yang mengucapkan doa ini, tentu dia mengucapkan dengan penuh kesadaran, penuh penghayatan. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula la wala quwata illa billah. Lihat apa pertolongan Allah? Maka setan akan menyingkir. Makanya disunahkan kita menjaharkan doa ini. Ya, ketika kita keluar pintu rumah, teman-teman sekalian, baca tawakal. Tapi ingat, ya, betul-betul menghayati, ya Allah, aku sandarkan. Nah, maka, ya, akan ada malaikat yang mengatakan, hudita, kau akan diberi petunjuk. Subhanallah. Artinya keluarmu dari rumah ini tidak akan sesat. Kau akan diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang baik. Kau tidak akan tergelincir. Wa kufita, kau akan dicukupkan dari segala keburukan. Ya, keburukan tidak akan menimpamu, itu, ya. Wa hudita wa kufita, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, setan akan lari. Watanaha anha syaitanhu syaitan. Syaitan akan lari. Ya, kenapa syaitan lari? Siapa yang sanggup menggoda atau mengganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah petunjuk dan sudah akan dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla? Teman-teman sekalian, efek dari apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dulu waktu perang Badar, para kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Tapi justru ketika perang Hunain jumlahnya banyak kok kalah. Ya, justru ketika pasukan muslimin terbanyak, mungkin 10 ribuan, ya, berkumpul tuh setelah perang Fathu Mekah. Berkumpul banyak orang-orang Islam. Tapi kocar kacir. Kenapa? Allah Ta'ala ingin memberi pelajaran. Dulu waktu perang Badar mereka bergantung kepada Allah. Pasukan kecil 300 orang kurang lebih bisa mengalahkan ribuan pasukan kafir yang siap perang. Adapun waktu di perang Hunain, justru kocar kacir kaum muslimin. Karena apa? Karena kaum muslimin ada di antara mereka ujub. Ya. Ya. Apa ajabatkum kasratukum. Kata Allah, kalian merasa sombong karena merasa ujub. Ujub itu apa, teman-teman? Ujub itu menyandarkan sesuatu kepada diri. Saya bisa begini karena aku. Itu namanya ujub. Nah, mereka mengatakan kita akan menang karena banyak kita. Lan nughlabul yawm. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita pasukan ini. Maka mereka lupa bahwasanya kemenangan itu ada di tangan Allah, bukan kepada banyaknya, bukan kepada diri.
Akhirnya kocar kacir teman-teman. Justru waktu kecil karena mereka bersandar kepada Allah, Allah turunkan pertolongan. Maka teman-teman juga keluarga besar Danamon Syariah, jangan bersandar kepada kehebatan kita, ya, tapi bersandar kepada Allah. Kalau sudah bersandar kepada kehebatan kita, kepada diri ini ujuk, maka kebinasaan akan menimpa kita. Tapi kita teman-teman sekalian berusahalah. Sesudah kita berusaha menyusun rencana-rencana, maka hendaknya kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga itu tadi ya, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, fa idza ta'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberikan cintanya kepada orang yang bertawakal. Ya. Kemudian juga diantaranya rezeki. Nah ini teman-teman sekalian ya, rezeki ini kata Allah Azza wa Jalla ya, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang Allah yang mencukupinya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita bekerja, jangan bertawakal kepada perusahaan kita. Jangan bertawakal kepada kantor kita, bertawakal kepada Allah. Kantor kita ini adalah sebab. Ya, Danamon Syariah adalah sebab, tapi sejatinya rezeki dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggantungkan rezeki kepada usahaku. Kalau aku nggak berusaha, kalau aku nggak banting tulang, aku nggak dapat rezeki. Ini keliru. Keliru teman-teman sekalian. Banting tulang itu sebab. Ya, tapi rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang yang banting tulang kiri kanan luar biasa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, rezekinya nggak datang. Tapi ada orang yang hanya dengan sebab yang ringan, tapi dapat rezeki itu. Ya kan? Nah makanya rezeki itu betul-betul bersandar kepada. Tapi ingat ya tadi ya, jangan menafikan sebab. Ya, kita jualan, ya, rapikan jualan kita. Ya, perbaiki public relation kita dengan publik. Jualan kita bagus, ramah, produk kita perbaiki. Tapi ingat ya, datangnya nasabah adalah karena sandarkan bahwa ini adalah murni kepertolongan dari Allah. Murni adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bergantung kepada Allah Subhanahu ya. Jadi juga datangnya rezeki ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Kemudian juga lihat nih, ada satu hadis yang menunjukkan bagaimana tawakal itu bisa dipahami dengan baik. Kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal dengan benar, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung. Bayangkan burung, ya, kama turzaqut tayr, sebagaimana burung diberi rezeki. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ketika di pagi hari dia keluar dari rumahnya, dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan dia pulang dalam keadaan perut kekenyangan. Apa yang dimaksud dengan burung itu teman-teman sekalian? Lihat, dia keluar, dia percaya, dia bersangka baik bahwa ada rezeki saya. Ketika dia keluar, dia nggak pernah tuh suuzon bahwa aduh kayaknya berat nih, kayaknya susah nih. Padahal burung nggak punya license, dia nggak punya sertifikat ini, sertifikat itu, tapi dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah menentukan rezeki setiap makhluknya. Dan dia berusaha, dia keluar, dia tidak hanya mangap terus berharap ada rezeki dari langit, tidak. Dia menempuh. Ya, dia hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain, dia menempuh jarak bahkan mungkin kiloan meter, dan dia pulang dalam keadaan rezekinya sudah ada. Inilah namanya tawakal yang sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi semakin kuat pergantungan kita kepada Allah, maka akan semakin kuat pula pertolongan jalan keluar itu datang kepada kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Jangan bersandar kepada makhluk, para istri jangan bersandar kepada suami, para suami juga jangan bersandar kepada istri. Tentu ada bersandar yang dilarang, dan itu mengandung kesyirikan, yaitu tawakal kepada sesuatu yang hanya Allah yang boleh. Seperti tadi, bertawakal kepada pawang hujan, tolong Pak, tolong Mbak, supaya jangan hujan deh, kita mau balapan nih. Akhirnya hanya Allah yang bisa menurunkan dan hujan, ya. Rezeki juga begitu, datang ke dukun, tolong Mbak, tolong ini, hanya Allah Azza bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Akh Rashid, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita dunia maksudnya kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari mengenai kita mendapatkan harapan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin langsung kita akan next untuk sesi tanya jawab seperti ini di kolom chat juga ada beberapa rekan kita tanyakan ini dari Pak Teguh, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bermakrifatullah dalam hidup yang modern ini agar bisa menyadarkan persoalan hidup hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good question. Bagus banget. Pertanyaan bagus banget. Dan teman-teman sekalian, ma'rifatullah ini adalah pondasi agama. Kata para ulama, pondasi agama itu, tiangnya agama itu, baik tidaknya agama kita bergantung dari dua ini. Pertama adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kemudian yang kedua adalah beribadah, tunduk, taat, patuh kepada Allah. Nah, ketundukan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah itu berbanding dengan ma'rifatullah kita. Kita ini, tawakal kita teman-teman sekalian, derajat tawakal kita, kadar tawakal kita, itu amat sangat dipengaruhi dengan sejauh mana kita mengenal Allah subhanahu. Nah, mengenal Allah itu apa sih? Sangat mudah. Allah Ta'ala, karena Allah ini maha gaib. Tidak bisa kita menetapkan nama, sifat, perbuatan Allah kecuali apa yang datang dari Allah. Allah tuh mengenalin dirinya. Bahkan kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala banyak banget ya menyebutkan namanya dalam Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, dialah yang mengatur alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih. Paham yang Allah tuh luas rahmatnya. Banyak banget teman-teman. Makanya agama kita ini mau kuat, lemah tidaknya agama kita tergantung dari mana, sejauh mana kekuatan ma'rifat kita kepada Allah. Apa itu ma'rifat? Mengenal Allah. Bagaimana cara mengenalnya? Mudah, melalui dalil Al-Quran, penjelasan Allah Ta'ala tentang dirinya, atau penjelasan tentang Allah menafikan dirinya. Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah tidak zalim, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ini pengetahuan dasar elementer bagi seorang manusia beriman adalah mengenal Allah dulu. Nah, kita ini dulu waktu kecil belajar agama langsung belajar yang teknikal, belajar Quran, belajar tajwid, belajar Iqra. Tapi kita nggak diajarin akidah. Siapa sih yang kita sembah ini? Sehingga ketika kita ibadah nggak ada gregetnya teman-teman, nggak ada cinta. Nah, ujung daripada mengenal Allah ada tiga: cinta kepada Allah, tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana kita menyayangi, mencintai Allah? Dan itu ruhnya ibadah. Ruhnya ibadah, spiritnya ibadah itu adalah kita sholat puasa itu kalau nggak ada cinta. The power of love. Kekuatan cinta inilah yang membuat generator, motivator terbesar kita beribadah adalah cinta. C-I-N-T-A. Mahabbah. Dari mana datangnya cinta? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, mentadaburi nama-namanya dalam Quran. Atau mentadaburi nama-namanya yang datang dari Nabi SAW. Itu. Jadi makanya teman-teman, coba deh. Saya sarankan ya. Teman-teman beli buku nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu pelajari tuh nama-nama sifat Allah. Lalu kalau kita sudah pengaruhnya ke dalam hati, itu akan muncul tuh. Ada rasa cinta, rasa harap tuh. Bagaimana kita mau berharap kepada Allah kalau kita nggak mengenal siapa yang kita harapkan nih? Nah, makanya pertanyaan di alam kubur ketika manusia dikuburkan, man rabbuka tuh. Madinuka. Man rabbuka yang pertama. Makanya tolong sibukkan diri, kasih waktu untuk kita agar agama kita ini kuat teman-teman sekalian adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ya. Oke. Ada lagi? Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga jawab dari Pak kita tadi. Mungkin kita mungkin dari Ustaz bisa dibacakan. Oke. Kedua mungkin dari Pak Novi, sepertinya tadi
sudah cukup terjawab ya Pak dengan cara kita lanjut dari Mas Dedi Supriyana. Ini Pak Ustadz ada yang nanya dari Mas Dedi, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang Islam yang masih banyak tidak berpuasa? Apa kritiknya? Terima kasih. Iya. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai seorang muslim punya kewajiban yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Yang kata Allah, dulu orang Yahudi nggak punya etos ini. Jadi di antara kenapa sih kita disebut umat terbaik? Karena kita punya spirit amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Nah tentu tapi ini harus butuh apa namanya seni, ada fikihnya, tidak sembarangan orang bisa berdakwah. Nah, bagaimana caranya teman-teman sekalian? Ya ini butuh ilmu. Paling tidak ilmu mengenai apa yang kita mau sampaikan tentang hukum-hukum puasa. Kenapa sih teman-teman kita ini nggak berpuasa? Tentu kita harus punya ilmunya dulu. Oh puasa itu wajib. Oh puasa itu jangan-jangan teman-teman kita yang tidak berpuasa ini memang punya uzur yang dibolehkan dalam syariat. Oh dia boleh nggak berpuasa kok. Mungkin ya bisa jadi kita nggak ada ilmu di situ. Jadi teman-teman sebelum kita berdakwah ingin menyampaikan, masya Allah ya kita harus punya ilmu yang kita mau sampaikan, materinya apa. Kemudian juga tentu ilmu tentang orang yang mau disampaikan. Ya objek dakwah kita tahu psikologinya seperti apa, bagaimana cara menyampaikan nasihat, bagaimana cara menyampaikan materi dakwah dengan baik agar diterima dengan baik. Ini butuh dalil. Cuman teman-teman sekalian saya ingin menyampaikan bahwasanya dakwah ini adalah amalan yang sangat besar. Bayangkan kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, dia dapat pahala dari kebaikan. Bu. Kita teman-teman, ada orang yang nggak puasa, kita belikan buku, kita ajak dia pengajian, kita kasih dia semangat. Kalau dia puasa, kemudian kita menjadi sebab hidayah, kita dapat pahala mengalir terus nih. Ada teman kita nggak sholat, terus kita dakwai dia sholat. Kemudian sebab hidayahnya melalui kita. Hidayah dari Allah, tapi ada sebabnya dari kita. Masya Allah teman-teman, sepanjang dia sholat dalam hidupnya, kita dapat saham dari usaha kita itu. Subhanallah, makanya spirit berdakwah itu harus tertanam dalam diri kita. Minimal teman-teman berdakwah di kalangan kita, di rumah kita. Suami tuh dakwain istri yang belum pakai jilbab. Ya, nah, juga ini mendakwai orang agar mau bermuamalah dengan syariat. Nabung di bank syariah, nabung di damon syariah. Hajinya nabung di tabungan syariah. Itu termasuk juga dakwah. Ya, jadi itu butuh ilmu teman. Kemudian juga butuh kesabaran, butuh kelemah lembutan. Mendakwai orang kan mendakwai hatinya. Kita butuh kelemah lembutan. Kemudian bersabar, nggak bisa membalikkan telapak tangan. Ya, hanya 1-2 kali kita bertemu terus kemudian aduh saya kecewa, Anda tidak bisa. Enggak, harus bersabar. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Hasilnya hanya beberapa orang. Kita bukan nabi. Maka ini butuh kelemah lembutan. 6. Oke, Akh Rashid. Ada lagi pertanyaan? Mungkin maksudnya kita untuk pertanyaan ini cukup buat dulu ya. Oke. Ya, masih karena mungkin kalau kita memahami karena waktunya terbatas. Siap. Mungkin share sedikit dulu ya terkait salah satu solusi untuk dalam kita di dalam syariah boleh ya? Silakan. Sidan. Ya, jadi Bapak Ibu saya mengatakan di awal bahwa kita dari syariah yang sosial banking Bapak Ibu yang sering ikut kajian di siang sore selama Ramadan sudah tahu aplikasinya. Saya menyatakan Bapak Ibu karena sebentar lagi Idul Fitri, maka saat kita mempersiapkan untuk zakat fitrah. Saya jelaskan nanti Bapak Ibu bisa schedule bagaimana anak untuk Google Play Store dan juga untuk App Store. Jadi kalau Bapak Ibu sudah download aplikasinya, kalau sudah registrasi, nanti akan muncul tampilan seperti di nomor 1. Nanti Bapak Ibu bisa pilih zakat. Kita punya 2 pilihan zakat, ada zakat fitrah dan zakat profesi. Di sini saya kasih contoh untuk yang zakat fitrah. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nominal minimal 50.000 atau kalau hitung zakatnya atau zakat lebih dari 1 orang bisa klik yang hitung zakat. Nanti kelasnya setelah itu tinggal melakukan pembayaran dan pembayaran itu bisa
bisa juga dengan GoPay. Jadi jangan lupa untuk Ibu, dan kalau mau konsultasi juga nanti sampai besok kita masih ada booth Ramadan di Menara Bandanamon. Di sana juga ada rekanan kita dan itu apa. Jadi Bapak Ibu yang masih ragu atau masih banyak pertanyaan, nanti besok bisa langsung di booth di Menara Bandanamon di lobbynya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Rosti juga ada yang bisa sampaikan sedikit ya, Rosti, ya, sebelum kita tutup kajian sore hari ini. Silakan, Rosti. Sorry, Rosti masih juga. Oh iya, ya, terima kasih Bapak. Selain itu, Dananus saat ini menjadi program inisiatif mengenai financing, yaitu pembelian surat pangan untuk. Nah, untuk Bapak Ibu semua, dengan fitur program saat ini surat pangan itu mudah dan ringan. Kita ada pembeli surat pangan satu. Nah, untuk tata cara mendaftarnya ada penggunaan diri melalui Dego.com yang sudah di-share sebelumnya. Nah, mungkin nanti untuk berincar dan oke, mungkin iya, mungkin saya sampaikan ya. Betul. Ya, kita seperti biasa di kajian ada satu kuis yang bisa menjawab, nanti boleh raise hand. Mungkin satu pertanyaan dari Pak Ustadz. Baik. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 rukun tawakal yang tadi kita pelajari. Ada 2 rukun kan? Yang pertama A, yang kedua B. Ya, oke. Sangat mudah jawabannya. Sangat mudah pertanyaannya. Jawabannya yang berat. Ya, jawabannya bukan raise hand terlebih dahulu sebelum menjawab. Langsung rasakan di reaction-nya. Ini sepertinya udah ada tanggapan dari Mbak Novi Kartika. Oke. Oke, ya. Boleh komennya dalam menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Abdul Hanis. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah dengar tadi Pak Ustadz sambil kerja. Yang pertama itu tawakal ya. Tawakal, yang kedua itu mencari sebab ya, atau menemukan sebab. Dari Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Iya, benar. Hanya mungkin istilahnya yang kurang tepat ya. Benar. Jadi yang pertama itu bukan tawakal tapi menyerahkan urusan, tafwidul amr ya, tapi itu tawakal juga ya. Yang kedua mengambil sebab. Jawabannya benar, Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh. Tadi ada yang tadi kita sudah share. Sosial banking, Bapak Ibu. Boleh presnya yang mau menjawab, silakan. Layanan zakat apa saja yang ada di aplikasi sosial banking? Ya, ini sudah ada ya dari Mbak Putriani tadi. Silakan Mbak Putri, open mic-nya. Halo Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Oke, ya, baik. Betul banget. Zakat profesi dan zakat fitrah. Oke deh, kalau gitu sebelum kita tutup ya, Rosid, terima kasih banyak pada rekan-rekan dan teman-teman yang sudah mengikuti kajian pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada doa dulu dari Pak Ustadz Abdul Hanis. Boleh Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika
السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ucapan terima kasih sebenarnya untuk Ustaz Abdul dan juga ilmu yang pada kesempatan ini. Apabila ada kesempatan kami